Halo, ohayo gozaimasu, selamat pagi, Orne. Wah, sensei sekarang mainnya kok pagi ya. Ya, ini karena sekarang itu lagi keadaan PPKM darurat. Jadi semua pasar, semua di Jawa itu ya tutup. Di Bali juga tutup, seperti itu keadaannya. Jadi sensei di rumah membuat konten untuk menerangkan kepada kalian tentang tata bahasa. Oke, sebelum lanjut, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru konten-konten tentang bahasa Jepang yang saya buat. Oke, untuk kemajuan konten saya mohon pendapat maupun kritikan dari kalian. Oke, dan dari sekarang saya akan memulainya dari penggunaan kata sifat nakeyoshi atau ikeyoshi. Perubahannya seperti apa, do deska seperti gimana, dan macam-macam tata bahasa nanti yang akan kita bahas. Seperti contohnya totemo, amari, do deska, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan tata bahasanya. Semangat. Oke, kata sifat berfungsi sebagai predikat dan menunjukkan kondisi kata benda dalam kalimat kata benda. Contohnya, kata benda dikasih partikel wa dan kata sifat dikasih partikel penutur des. Digunakan sebagai untuk menerangkan kata benda dalam bahasa Jepang. Terdapat dua jenis kata sifat, yaitu ikeyoshi dan nakeyoshi. Lalu perubahan bentuknya seperti ini. Contoh, nakeyoshi shinsetsuna, shinsetsu des. Shinsetsu des itu dalam bahasa apa itu nakeyoshi itu shinsetsuna. Nah, kalau dalam negatif shinsetsu ja arimasen, shinsetsu dewa arimasen. Kalau ikeyoshi bentuk i, takai des, takai. Kalau dalam negatif takakunai, takakunai tidak tinggi. Kalau takai bentuk ikeyoshinya takai des tinggi. Kalau takakunai tidak tinggi. Oke, kita masukkan dalam sebuah kalimat. Contohnya, Watou sensei wa shinsetsu desu. Nah, ini kata sifatnya menerangkan bahwa si subjek Watou ini orangnya itu baik hati. Watou sensei wa shinsetsu desu. Bapak Wat baik hati. Contohnya lagi, Fuji sang wa takai desu. Ini Fuji ini ya, bukan manusia atau gimana. Kadang itu orang kadang-kadang bingung. Fuji sang, Fuji itu gunung. Kalau di sana itu ya gunung itu disebut dengan tambahi sang, karena gunung di sana itu dimuliakan. Fuji sang wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Jadi subjeknya itu diterangkan oleh kata sifat tinggi. Jadi, oh, gunungnya itu tinggi gitu loh. Menerangkan subjeknya. Fuji sang wa takai desu. Nah, untuk penggunaan nakeyoshi dan ikeyoshi, perubahan kata sifat na itu berubah menjadi ja atau dewa arimasen. Contohnya, Asoko wa Shizuka, kan ini kan Shizuka kan na, Shizuka na. Asoko wa Shizuka ja arimasen. Asoko wa Shizuka na desu. Dari awalnya Asoko wa Shizuka na desu. Nah, karena ini di sana itu sunyi. Nah, kalau tidak sunyi caranya seperti ini. Nakeyoshinya itu dicoret, diganti ja arimasen atau Shizuka dewa arimasen. Contohnya Asoko wa Shizuka
ja arimasen, atau Shizuko si Asoko wa Shizuka dewa arimasen. Di sana tidak sunyi. Nah, itu perubahan untuk nakeyoshi. Sedangkan untuk perubahan sifat ikeyoshi atau bentuk kata sifat i, contohnya seperti ini. Kono hong wa omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Buku ini menarik. Omoshiroi itu menarik. Sedangkan kalau untuk dibuat tidak menarik, kono hong wa omoshiroku nai desu. Jadi i-nya diganti ku tambahi nai desu. Omoshiroku nai desu. Omoshiroi, omoshiroku nai. Itulah perubahannya ikeyoshi menjadi negatif. Contohnya kono hong wa omoshiroku nai desu. Kalau positifnya kono hong wa omoshiroi desu. Bentuk negatifnya kono hong wa omoshiroku nai desu. Positifnya kono hong wa omoshiroi desu. Buku ini menarik. Dan untuk negatifnya kono hong wa omoshiroku nai desu. Buku ini tidak menarik. Seperti itu. Contohnya lagi. Peking wa samui desu ka? Peking, nama kota di Cina. Peking. Peking wa samui desu ka? Apakah di Peking dingin? Jawabannya hai samui desu. Ya, samui. Ya, dingin. Nah, kalau jawabannya negatif, samui belakangnya i berarti ikeyoshi, bentuknya i. Jadi i-nya diganti ku. I-nya dicoret ganti ku. Terus diganti samuku nai desu. Samuku nai desu. Iye samuku nai desu. Nah, contohnya lagi. Nara koen wa nigiaka desu ka? Nara koen wa nigiaka desu ka? Negatif. Iye nigiaka ja arimasen. Nigiaka ja arimasen. Tidak ramai. Nigiakana. Nigiakana, nanya dicoret diganti ja arimasen atau dewa arimasen. Itulah perubahan ikeyoshi dan nakeyoshi. Seperti itu. Contoh lagi. Wato sensei wa sensetsuna sensei desu. Nah, wato sensei wa sensetsuna sensei desu. Ini bentuk nakeyoshinya ditambahi sensei untuk menerangkan kalau sensei ini orangnya baik hati. Wato sensei wa sensetsuna sensei desu. Bapak Wat adalah guru yang baik hati. Contoh lagi. Fuji-san wa takai yama desu. Fuji-san wa takai yama desu. Fuji-san adalah gunung yang tinggi. Ini adalah kata sifat dan ditambah kata kerja. Ini adalah kata sifat ditambah dengan kata benda. Jika kata sifat menerangkan kata benda, maka kata sifat diletakkan di depan kata benda. Contohnya seperti itu. Wato sensei wa sensetsuna sensei desu. Fuji-san wa takai yama desu. Seperti itu ya. Nah, ini kalau semuanya partikel ga menyambungkan kalimat yang menyatakan sebelum dan sudah secara paradoksal dalam kalimat adjektifal yang subjeknya sama. Contohnya, Nihon no tabemono wa omoshiroi desu ga takai desu.
Nihon no tabemono wa omoshiroi desu ga takai desu. Makanan Jepang enak tapi mahal. Nah, ini perubahan ga, des, ga. Ga-nya itu artinya tetapi. Nah, ini sering digunakan juga ga, tapi bisa juga diganti dengan shikashi. Nihon no tabemono wa oishii desu. Shikashi takai desu. Shikashi itu tapi, ga juga tapi. Hampir sama artinya. Oke. Oke. Sekarang selanjutnya adalah totemo atau amari. Totemo sangat. Kalau amari tidak begitu. Contohnya, Peking wa totemo samui desu. Peking wa totemo samui desu. Beijing sangat dingin. Contoh lagi, Kore wa totemo yumei na eiga desu. Kore wa totemo yumei na eiga desu. Ini film yang sangat terkenal. Contoh lagi, Shanghai amari samuku nai desu. Samui, i-nya diganti ku, tambahin nai, jadi menjadi negatif. Shanghai wa amari samuku nai desu. Shanghai tidak begitu dingin. Contoh lagi, Sakura daigaku wa amari yumei na daigaku ja arimasen. Sakura Universitas adalah universitas yang tidak begitu terkenal. Totemo itu sangat, amari tidak begitu artinya ya. Ingat-ingat, bisa dimasukkan dalam suatu kalimat. Nah, sekarang kata benda di posisi partikel wa dan do desu ka. Contohnya, Nihon no seikatsu wa do desu ka? Nihon no seikatsu wa do desu ka? Jawabannya tanoshii desu. Tanoshii desu. Nah, sekarang kata benda ditambah wa, kasih partikel dona, terus kata benda desu ka untuk bertanya. Nara wa donna machi desu ka? Nara wa donna machi desu ka? Nara, kota yang bagaimana? Jawabannya furui machi desu. Furui machi desu. Furui machi desu. Nah, untuk so desu ne. So desu ne. Kemarin pelajaran 5 telah dipelajari. So desu ne itu artinya oh, ya begitu. Ya, seperti itulah, seperti itu. Contohnya, shigoto wa do desu ka? Shigoto wa do desu ka? Bagaimana pekerjaannya? Jawabannya so desu ne. Isugashii desu ga omoshiroi desu. Ya, begitu ya. Sibuk tapi menyenangkan. Seperti itu. So desu itu hampir seperti oh begitu ya. Oh begitu ya, seperti itu. Oh begitu. Oh, tapi sibuk walaupun menyenangkan. Nah, oke. Sekarang penggunaan ikeyoshi, nakeyoshi, totemo, amari, ga, kata benda, do, desu ka, dan lain sebagainya sudah saya terangkan pelan-pelan. Kalian cermati pelan-pelan. Kalau belum jelas, ulangi dari depan lagi. Kalau belum jelas, ulangi dari depan lagi. Kalau sudah begitu mengerti, kalian coba dengan kalimat yang lain. Nanti kalian akan lebih mengerti. Oke? Selama pandemi, jangan lupa 5M. Jangan lupa kalian istirahat, pakai masker kalau keluar rumah. Tidak begitu melakukan aktivitas yang tidak terlalu penting. Pokoknya jaga kesehatan kalian. Sebenarnya itu pandemi ini tuh tidak begitu berbahaya. Cuman kalau kita tuh imunnya down, ya kita akan kena flu, sakit, capek, dan sangat-sangat. Makanya jaga kesehatan kalian.
Semoga pandemi segera berakhir, semoga kalian juga cepat lekas pergi ke Jepang. Oke, seperti itu saya masih menunggu landainya COVID-19 di Jepang. Kalau udah landai, adik saya bisa berangkat. Karena kemarin bulan 5 di cancel, soalnya COVID-nya naik. Sekarang semoga lama-lama melandai. Semoga adik saya bisa berangkat. Oke, semangat. Syamata.